kemudian menjadi kenangan. Saya pun terus terang dengar beliau azan tuh, ya Allah, sedih sekali saya, sedih sekali. Teringat momen itu, Pak? Ingat beliau. Halo, Dunsana Info Sumbar, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial, orang yang paling berpengaruh untuk Sumatera Barat 10 tahun terakhir, orang yang punya rekam jejak luar biasa, dan kita didatangi beliau, berkenan beliau hadir untuk kita bercerita-cerita banyak hal dalam program Info Sumbar Podcast. Baik, sudah hadir di depan kita. Ini dia Dunsana, Bapak Irwan Praitno. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar enak kita buka masker, kan jarak sudah cukup nih, Pak ya. Silakan kita Oke, buka. bismillah. Pak, gimana kabar, Pak? Sehat? Sehat nih, gara-gara Rahmat, saya ini terburu-buru Oh iya. karena pesawat delay. Ini Yes. langsung saya cancel, hanya yang saya pikir nih Rahmat Info Sumbar. Oh, luar biasa. Dari BIM langsung kemari. Langsung cus, nggak nyasar, Pak? Nyasar dikit karena ini kampung saya sebenarnya. Kampung saya. Ya. Jadi Dunsana di sini memang kampungnya Pak Irwan nih, gitu Pak. Ya. Jadi Pak Irwan kan menjadi gubernur itu sudah 2 periode. Ya. 2010 2015, 2016 2021. Dan saya pikir tentu banyak hal yang kita bisa ceritakan. Tapi yang paling penting kita ingin cerita ringan-ringannya nih, Pak. Kenapa begitu? Karena cita-cita berat nantilah. Anak-anak muda ini kan cenderung yang ringan-ringan saja dan sekaligus memberikan nilai tambah nanti kan gitu. Iya, betul. Jadi Pak Irwan, selama jadi gubernur, apa bedanya dengan sesudah jadi gubernur? Bagaimana rasanya? Dan terakhir Bapak nulis rakyat biasa katanya gitu. Iya, karena begini, kalau waktu jadi gubernur, jadwal penuh, tapi yang membuat protokol yang membuat ajudan protokol, itu jadwal penuh. Setelah tidak jadi gubernur, jadwal penuh juga, tapi membuat sendiri. Coba sendiri Pak ya? Jadi seperti sekarang ini, mesti tadi jam 4 ada kawan-kawan dari IPO. IPO ini psikologi industri organisasi yang mau ketemu, akhirnya saya cancel besok. Yang nggak bisa cancel dan nggak berani cancel yang Rahmat. Oh, luar Nah, biasa. terus nanti habis ini saya ketemu lagi dengan Dr. Irza, ini udah nunggu juga. Terus nanti malam kita ada takziah. Tapi juga di selang-selingnya ada beberapa kawan yang besok persiapan untuk launching juga datang malam. Besok pagi jam 5 subuh saya harus ke Bukit Tinggi ulang tahun Inkanas Karate. Jadi saya besok membuka acara hari ulang tahun pagi jam 7:30 sampai jam 9. Jam 9 langsung pergi lagi saya ke Padang untuk launching buku saya di perpustakaan. Terus nanti ada rapat di Askia untuk menjadi universitas. Kemudian juga besok itu ada tadi dengan APIO juga. Terus saya harus swab PCR karena hari Minggu saya masih balik. Kemudian ketemu dengan Pak Sekda, dengan asisten juga ada beberapa yang didiskusikan. Kemudian malamnya saya main badminton. Hari Minggu pagi saya harus pergi ke Pariaman untuk webinar parenting, dan jam 11 saya ada seminar juga untuk memberikan motivasi kepada kawan-kawan dari partai saya PKS. Jam 3 balik ke Jakarta. Nah itulah sibuknya saya buat jadwal. Jadi hafal di kepala sekarang. Berarti sama aja sibuk sebenarnya Pak ya. Tapi bedanya yang bikin jadwal Bapak yang itu bedanya. Itu bedanya. Tadi Bapak cerita nih soal karate. Saya masih ingat Pak. Saya masih ingat ketika saya menjadi liputan di olahraga. Saya liputan olahraga. Bapak itu aktif di karate. Iya. Dan saya Pak, kalau Bapak masih ingat, adalah orang yang Bapak tepok gitu. Keras tepokannya. Iya, itu saat waktu olahraga ya. di tahun 2014 iya. Waktu pembukaan Platda menuju PON 2016. Nah, sekarang saya mau tanya nih gini, mungkin ada follower Instagram juga yang akan nanya, ya nanti kita bacain ya. Ini karate itu Bapak dapat dari mana? Dan kenapa harus milih karate? Kenapa tidak silat? Kenapa tidak taekwondo? Begini, gitu? Ya Rahmat, saya itu kan lahir di Jogja. Kemudian saya sekolah SD sampai SMP itu di Cirebon. Oh, Cirebon. Nah, baru saya pindah kelas 2 SMP di Padang SMP 1. Nah, jadi saya itu waktu SD
kelas 4 SD sampai SMP itu saya karate. Dari SD. Jadi saya sampai SMP itu udah ban biru. Jadi dari ban putih, kemudian naik ke kuning, naik ke hijau, naik ke biru. Udah karate. Udah karate di Jawa. Bukan dadakan itu, Pak ya? Hah? Bukan dadakan itu. Enggak, memang saya udah karate dari kecil. Pantasan kalau nepok beliau itu gitu. Nah, jadi udah bawaan gitu. Nah, terus sampai SMA di sini kan. Nah, berhenti waktu itu karena sibuk di kuliah. Nah, setelah itu baru mulai lagi. Jadi udah lama. Nah, makanya saya nggak silat karena saya baru SMP kemarin setelah duluan karate. Jadi kalau karate dicampur silat jadi nggak bagus. Nggak ketemu gitu. Nggak ketemu karena karate mukul, silat itu kan lain seninya kan gitu. Jadi tapi saya pendukung silat pasti. Bahkan Rahmat yang sampai menjadikan silat itu warisan dunia kan selain rendang juga kita ada silat untuk jadi warisan dunia. Itu kita ngusulin dari Sumatera Barat sama Jawa Barat. Yes. Sehingga menjadi warisan dunia sekarang. Di UNESCO. UNESCO. Siap. Itu kan dukungan kita juga. Jadi walaupun saya karateka, tapi silat budaya kita yang harus kita lestarikan dan kita dukung. Ada lagi cerita ini soal trail motor iya, gitu. Motor. Nah, trail motor itu kan tidak sembarang, Pak. Karena kalau motor itu doyannya sejak kapan? Terus semenjak saya kan di SMP 1 Padang. Itu saya udah pakai motor. Oke. Nah, waktu saya SMA di SMA 3 Padang, saya udah main grass track. Udah main grass track Dan itu saya paling senang nonton motocross di Bukit Ambacang, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Jadi, nah terus saya punya teman namanya Audia Purnama yang punya bioskop Purnama, dia punya trail. Itu rumah saya kan di Kuranji sini. Itu Taruko tuh belum ada Taruko. Jadikan track. Jadikan track. Jadi saya buat papan, loncat-loncat. Pernah patah? Enggak, alhamdulillah. Jadi waktu SMA sih udah main trail, tapi pinjam punya teman. Jadi udah loncat-loncat udah biasa waktu SMA. Emang sampai adrenalin kita di situ, Pak? Emang rasanya terkuat? Iya, memang saya suka aja. Suka aja. Senang enggak. Makanya waktu 10 tahun saya jadi gubernur kan tanya ke semua SKPD, saya nggak berani yang ngikutin iringan mobil saya. Kalau kecepatan tinggi. Pernah ngeliatin iringan gubernur saya waktu bawa mobil nggak? Pernah. Ke Bukit Tinggi bisa cuma 45 menit. Di bawah 1 jam ya? Ke Pasaman Barat itu, yang air bangis, itu Pahas waktu Sekda sekarang lagi nunggu di sana. Bulan Ramadan, saya masih dengan tukul di sini acara. 4:30 baru berangkat, itu jam 6:30 nyampe 2 jam. Jadi penyuka high speed juga ya? Ya menikmati aja. Nikmati aja ya. Dari Solo. Bukannya tidur Bapak di mobil? Enggak, kalau di mobil bisa tidur, bisa nyanyi, bisa buka WA untuk buat pantun segala macam, bisa semua nggak ada yang mengganggu saya. Menikmati aja. Bahkan pernah dari Solo itu sampai ke Padang 1/2 jam tanpa rem. Saya bilangin ulangi Pak. Tanpa rem. Dari Solo? Iya, tanpa rem bukan nggak ada rem, tidak boleh ngerem. Jadi saya bilang ke sopir, misalnya ada janji rapat jam berapa waktu sore, hanya waktu 1/2 jam. Kan 10 tahun coba tanya kepada SKPD dan acara-acara, pernahkah saya terlambat? Selama 10 tahun. Insya Allah yang saya tahu nggak pernah terlambat. Jadi cara ngatur gitu, kecepatan tinggi. Tanpa rem? Tanpa rem. Jadi dari Solo itu tanpa rem. Nah, saya nikmati. Alhamdulillah selamat sampai sekarang 10 tahun saya nggak pernah kecelakaan. Yang penting niatnya memang untuk Jadi nggak pernah kecelakaan, nggak pernah nabrak, nggak pernah ditabrak, lancar. Alhamdulillah semuanya dengan kecepatan tinggi. Nah sekarang masih main Pak? Sekarang tidak ada lagi medianya. Kalau naik mobil ya motor. Trailnya? Karena disambung COVID jadi nggak lagi. Mungkin lagi ya? Tapi rasanya sudah mungkin udah enggak lah ya. Karena sudah usia juga, saya udah merasa udah kakek-kakek dengan 12 cucu ini kan udah tua juga nih. Cucu ya. Jadi mungkin sudah masanya yang paling enjoy saja. Mungkin di Jakarta di Sentul ada Pak Dirjen Otonomi Daerah, Pak Akmal sering main di Sentul. Ya? Dia sering ngajak saya, mungkin saya penuhi nanti ajakannya, saya sekali main di situ. Pak Akmal, tunggu kedatangan beliau soal trek-trekan gitu. Ya. Oke. Kemudian cerita drum. Main drum. Drum itu apakah awalnya dari panci dulu atau gimana? Jadi gini, Rahmat gini ya, Rahmat ya. Saya itu
oleh bapak ibu saya itu arahnya tuh ke pendidikan. Bapak saya dosen, ibu saya dosen. Jadi cita-cita bapak ibu saya itu menjadikan saya memang sebagai profesor, sebagai doktor, sekolahnya juara di SD, SMP, pokoknya belajar. Makanya waktu dari dulu saya dilesin bahasa Inggris, lesin matematik, pokoknya begitu aja. Datengin guru ngaji, pokoknya udah tahu kan bayangan bapak ibu saya dosen IAIN. Jadi itu aja sampai kuliah. Nah, jadi saya nggak deket dengan saya musik nyanyi nggak ada karena oleh orang tua dibentuk ke pendidikan. Nah, oke, dah kan sampai kuliah sampai jadi gubernur. Ketika jadi gubernur pertama pejabat publik itu suka ditodong oleh MC. Iya betul main ya. Gilirannya Pak Nyanyi Gubernur gitu ya. nyanyi, Iya. enggak, saya bilang enggak. Jadi enggak terus awal-awal tuh enggak. Nah, satu diminta dituntut oleh publik satu. Yang kedua, ternyata di istana gubernur itu ada satu ruangan penuh dengan alat musik. Peninggalnya Pak Gamawan, ada piano, ada drum. Nah, iseng lah saya, berawal dari iseng. Main gitar, kok bisa? Main drum, kok bisa cepet? Berarti akhirnya bapak saya bilang, dulu Wan, kamu tuh waktu kecil itu suka mukul-mukul kaleng-kaleng kue. Nah jadi saya itu punya bakat, makanya kalau orang seni kalau nggak punya bakat nggak bisa nyanyi pun kalau nggak bakat nggak bisa. Maka besok saya akan launching juga di perpustakaan lagu ciptaan saya, ada 15 buah lagu. 15 buah lagu. Itu juga saya akan launching juga sekaligus saya serahkan di perpustakaan Irwan Prayitno Corner nanti kan. Nah jadi bakat, jadi dua yang mendorong karena menjadi pejabat publik. Ya, tapi Rahmat, kalau saya itu udah musik, main drum, main apa dari waktu SD, nggak mungkin saya profesor. Oh gitu, berarti udah teralihkan aja dengan Dan itu nggak ya? mungkin saya juara umum di SMA 3 juara kelas, nggak mungkin. Kenapa? Karena udah pasti Iya, sibuk begini masih aja. begini. Nah, cuman saya udah jadi gubernur, udah profesor, udah jadi pejabat publik, dilampiaskan karena ada momen, ada media. Setiap acara mengundang Forkompinda, mengundang tamu-tamu dari Jakarta, dari luar, diminta. Akhirnya udah, saya belajar dan itu bisa cepet. Pernah tandem dengan Pak Menteri PU? Pernah sering, Menteri PU Pak Basuki, bahkan kita berdua mendapatkan penghargaan dari Zildjian Amerika. Zildjian ini adalah produksi bukan apa namanya, senar. Oh, senar. Senar itu yang bagus ya, itu dia memberikan apresiasi pejabat publik yang tetap masih konsisten bermain drum. Saya dengan Pak Basuki. Ya, makanya. Dapat. Nah, itu sering tandem. Sering tandem memang ya. Sering. Lagunya apa tuh, Pak? Macam-macam. Waktu kita macam-macam. Pak Basuki semua lagu juga bisa dia. Bisa. Saya ngikut aja. Lagu baik rocknya, ada lagu Indonesia, lagu Bento, lagu macam-macam. Saya lupa lagi, banyak pokoknya. Kalau sekarang diajak lagi masih bisa lah, masih bisa. Rahmat bisa buka aja di website saya ada. Iya, Pak. Atau di YouTube buka aja Irwan Prayitno, udah macam-macam itu keluarnya. Nyanyi, main drum, main lagu entertainmentnya Metallica juga ada. Ya? Ada banyak pokoknya. Lagu-lagu sekolah saya dulu, Pak. Iya. Tapi saya cuma bisa teriak-teriak doang gitu loh ya. Headbanger gitu. Gaya-gayaan cuma begitu. Kalau Bapak kan main ngebuk-gebuk gitu. Iya. Gitu. Apa yang Bapak rindukan dari suasana kantor gubernur hari ini? Waduh. Apa ya? Susah nih jawabannya karena nggak kepikir akan ada jawaban begini. Apa suasana? Suasana gimana rasa-rasa dengan di kantor seperti apa? Jadi begini, kalau waktu di kantor gubernur itu memang betul ya, semuanya sudah teratur, tertib, terencana, terjadwal. Itu yang mungkin saya juga rindu sebetulnya, karena tipe saya ini jadi Rahmat, saya itu baru tidur baru masuk kamar tuh jam 12 malam. Coba tanya ke ajudan. Iya. Jadi sudah 10 tahun itu saya baru jam 12. Nah, jadi sekarang itu saya mesti ngisi waktu jam 12 malam. Sampai jam 12 malam biar padat gitu kan? Iya, makanya macam-macam yang saya kerjakan. Wah, buat tulisan juga tetap masih bisa. Nah, makanya besok tuh launching itu puncaknya saya menyiapkan setelah jadi gubernur. Merapikan buku-buku saya yang tercecer, tulisan-tulisan saya yang tercecer. Berapa buku?
Buku ada 80 buah buku ya. Itu rinciannya buku agama ada 16, buku pendidikan anak ya psikologi anak ada 8, buku pantun 31, buku inspirasi ada politik, agama, budaya, sosial, pendidikan ada 10, buku manajemen SDM ada 5, pendidikan masyarakat ada 5. Nah, terus dari buku tentang saya dari kacamata media cetak online itu ada 2. Yaitu Ingat Bapak ya. Itu kemarin diketik. ya, jadi ada 80. Ada 80 itu dan kemudian ada yang sudah terekam dalam bentuk video ceramah agama 477 Itu yang akan Bapak persembahkan besok di ke Praino corner. Tapi itu akan nambah karena kalau ceramah agama ini udah lebih 500, cuman belum sempat saya edit dalam bentuk video ya, audio dan Jadi video. kontennya itu ada buku, Ada buku, ada ceramah agama, ada VCD. VCD ceramah agama dan lagu VCD, Jadi DVD. Bapak Gubernur kita ini pada Sabtu tanggal Besok besok itu tanggal 4. tanggal 4 akan ikut hadir dan meresmikan Pak ya, apa namanya? Ya launching aja. Akan meluncurkan Irwan Prayitna Corner. yang isinya itu buku karya-karya beliau, Ya. visual karya beliau. Ya. Jadi masih sempat ini di usia yang ke 59. 59, baru 59 Pak ya. Sekarang kan 2021 ya 59. Ya, 59. 58. 58 ya. Ya 58. Jadi itu koleksinya selama bertugas dikolaborasikan menjadi dari sebuah buku karya-karya intelektual kan seperti itu jadinya Pak. Ya, tapi itu di luar dari buku ilmiah. Buku ilmiah riset saya, penelitian saya lebih dari 400. Dan itu belum Itu Bapak bikin selama dari mulai kuliah. dari mulai kuliah. Itu tapi belum disusun. Yang ini kan buku-buku ringan. Oke, buku keringan itu ya. Ya. Pak, Bapak kan berpasangan dengan Pak Nasrul Habib itu 5 tahun terakhir. Iya. Dan itu periode kedua Bapak menjadi gubernur. Iya. Beliau wakil gubernur. Insya Allah kita akan bertakziah virtual. Iya. Saya ingin tahu Pak, mungkin para pemirsa Info Sumbar juga bisa mengikuti nanti. Apa sih hal yang menarik dengan Pak Nasrul Habib itu? Ngeyelnya kah, kekehnya kah, kebapakannya kah, walau seperti apa Pak? Jadi gini, kalau satu kata yang mudah menggambarkan beliau ini, beliau orang baik. Kenapa? Karena memang sebagai wakil gubernur ini luar biasa. Memahami peraturan, memahami etika, memahami norma, memahami komunikasi antara atasan bawahan, dan memahami kemitraan. Jadi praktisnya sampai beliau habis ya dengan saya jabatan itu tidak pernah ada satupun konflik, nggak pernah. Saya memahami beliau, beliau memahami saya, dan praktis juga tidak ada bagi-bagi kewenangan. Pokoknya apa yang mau beliau kerjakan aja. Apa yang saya kerjakan. Nanti kita komunikasikan jalan keluarnya. Ya, jadi luar biasa. Jadi ibarat mobil ini double gardan saya dengan beliau. Double gardan. Jadi ketika SKPD rapat, saya nggak bisa, beliau yang rapat mimpin. Ketika ke daerah, saya nggak bisa, beliau yang turun ke daerah. Bahkan ke luar negeri pun beliau siap juga. Walaupun beliau nih kalau ke luar negeri agak sedikit ini karena mungkin nggak mau juga lama-lama di pesawat ya sampai sekian belas jam gitu kan. Tapi dia kerjakan juga untuk memimpin rombongan gitu kan. Jadi saling isi mengisi dan alhamdulillah prestasi penghargaan ya. Saya lupa juga kalau saya bagi 5 tahun, tapi total tuh hampir 400 lebih. Penghargaan dari Jakarta, pusat, kementerian, luar negeri, dalam negeri, dari lembaga-lembaga. Ya setengah dari itu kami bersama Pak Nasrul Habib, kalau nggak bisa. Dan menyelesaikan COVID, kita berjibaku bersama bencana-bencana, bahkan bencana di luar, Wamena, di NTB, Palu itu beliau luar biasa. Dan itu selalu komunikasi dan selalu bersinergi untuk memutuskan, termasuk juga rapat-rapat di dalam. Dan beliau tahu mana yang lagi kosong, saya mungkin nggak bisa tangani karena kesibukan, dia isi gitu. Wah luar biasa. Nah terakhir kan itu Bapak sempat azan kita viral ya Det ya. Jadi begini, itu tuh sama sekali. Jadi gini ya, tidak by design. Tidak. Jadi begini ya. Itu ingat itu Pak. 12 di Info Sumbar itu berapa yang view-nya Det?
Udah lebih 1.000 ya? Ya di YouTube. Jadi 12 Februari itu kan habis. Ya 12 Februari ya? Yes. 12 Februari saya habis. Itu di masjid mana? Masjid kita, masjid gubernuran, Oke. masjid baru. Jadi kan gini, 12 Februari itu hari terakhir. Banyak acara perpisahan-perpisahan di pagi hari, siang hari dengan SKPD, dengan Forkompinda, dengan segala macam kan pagi. Nah, pas gitu jam 12 kan menjelang Jumatan. Jumatan. Ya kan tanggal 12 Februari itu hari Jumat. Iya. Itu hari terakhir saya menjabat dengan Pak Jumat Nasrullah. terakhir, Jumat bersama. terakhir. Ya hari terakhir juga tanggal 12 Februari. Sudah begitu karena memang hari Jumat dan kita sudah mepet waktu. Jadi saya masuk masjid itu udah azan. Sudah mulai akan azan, udah tinggal 1 menit 2 menit lah gitu kan. Masjid kita, masjid di kantor gubernur yang belakangnya masjid yang baru. Ya udah. Karena kita sama-sama dari auditorium gubernuran, Jalan bareng. awalnya sama siapa kini ke masjid untuk sholat Jumat, kan gitu kan. Udah saya berwudu. Kemudian ya karena saya memang juga biasa jadi khotib, ya khotib. Nah, yang nggak menyangka itu muazinnya. Kalau saya sebagai khotib itu biasa, saya Jumatan sering jadi khotib Jumat juga. Yang saya nggak menyangka tuh Pak Nasrul Abid. Dia duduk. Jadi waktu saya itu udah saya aja yang muazin kata Pak Nasrul Abid. Ya udah, saya buka assalamualaikum, langsung beliau azan. Jadi baik tidak didesain, memang otomatis saja beliau, dan itulah yang kemudian menjadi kenangan. Saya pun terus terang dengar beliau azan tuh, ya Allah sedih sekali saya, ingat beliau tuh. Padahal beliau pun nyanyi hebat juga tuh beliau, nyanyi suaranya bagus. Tapi kalau nyanyi kan dalam kondisi begini kan tidak begitu mengenangkan dia. Kan tapi ketika azan tuh baca la ilaha illallah gitu kan. Suaranya padat gitu ya. Padat bagus, waduh saya. Waktu itu sih biasa saja saya mendengarnya, tapi setelah meninggal viral ya. Viral, Pak. Ya memang di mana-mana pun viral, di mana-mana di grup-grup WA pun viral karena itu yang kenangan yang luar biasa. Ya, itulah yang kita coba eksplorasi sambil mengenang beliau. Insya Allah tidak ada arti pensiun. Nggak ada. Jadi saya tuh nggak ada pensiunnya, tetap aja terus. Nggak ada pensiun, Bapak merasa tidak ada pensiun. Terus gimana nih dengan anak-anak dan keluarga? Sambil kita nyantai aja, Pak. Jadi kalau anak saya, keluarga, cucu, tetap saya jadwalkan dan akan lebih banyak waktu dengan. Lo ibu di mana, Bapak di mana? Lah sekarang kan sebetulnya itu udah. Tadi kan saya udah janji sama Rahmat hari ini. Istri saya tuh besok pagi subuh kemari. Kalau saya besok pagi subuh kemari nggak bisa ketemu Rahmat. Iya. Istri saya besok kemari. Terus gabung sama saya kan pagi kan ke Bukit Tinggi tuh karate. Inkanas. Gabung di perpustakaan sama istri. Yes, ada. Nah, terus istri pergi kemana lagi, saya rapat lagi semacam. Nah, minggu pagi gabung lagi dengan istri di Pariaman, ada seminar parenting. Yes. Nah, setelah itu saya pisah lagi jam 3 sore, gabung lagi pulang ke Jakarta sama istri. Minggu sore. Nah, Terus gitu. gimana tuh dengan anak-anak? Kalau anak Video kan- call sekali berapa? Video call. Anak saya itu kan yang tinggal di Padang tinggal satu, yang kuliah di kedokteran UNAN. Itu dia udah dokter, lagi spesialis. lagi koas. Koas ya. Udah esket dia mau ngambil Esket, dokter ya koas. Selebih di Jakarta. Saya sambil minum ya. Ya, selebih Jakarta. Di Jakarta yang di rumah 3 orang. Yang selebihnya udah pada nikah 6 orang. Udah punya anak masing-masing. Jadi ketemunya ya Sabtu Minggu. Kalau ketemu, kalau dulu sih waktu sebelum COVID ya biasa ketemu sambil makan malam gitu kan. Sekarang ya nggak lagi. Ketemu ya kita ada beberapa kegiatan yang bisa ketemu dengan anak-anak, dengan cucu gitu. Cucu yang paling kecil umur berapa? Cucu yang paling kecil usianya anaknya Ibrahim itu 4 bulan lah. 4 bulan. Ya, dan ada yang mau melahirkan nanti bulan Desember. Ada lagi, Pak? Ada. Ya terus. Pak, cucu berapa orang? Sekarang 11 ya. Cucu. Desember 12, insya Allah. Coba saya bantu urut saya. Coba nama anak dari pertama coba sebut. Nama anak? Ya. Anak dulu. apa cucu? Anak dulu. Kalau anak sih apalah ya. Coba, Pak. Jundi, Wafi, Dia, Anwar. 4 ya. Yang kelima ada baru siapa? Atika, Ibrahim. 6. 7-nya Sohwa, Farhana, Leli, Takia.
Siap. Nah, bisa hafal. Cucu. Cucu. Nah, ini cucu nih mestinya anaknya siapa dulu? Anak yang pertama Coba urut itu. aja Pak, urut. Kalau urut nggak susah. Oh, susah ya? Oke. Kalau anak yang pertama ada Raisa, Zaidan, anak yang kedua nih 4 nih dari Honan, Sakira, kemudian Sabrina sama satu lagi yang siapa sih yang keempat anak itu ya. Terus yang anak yang ketiga itu si siapa dia ya itu Saladin sama Harun. Anak yang keempat itu Anwar tuh 2 lagi ya. Itu banyak ada Maisa, Mera. Anak yang kelima, yang keenam si Kaira ya, Kaira. Bro, kita ngerjain gubernur, bro. Susah saya ngapalinnya. Tapi tepuk tangan. Iya. Nah, gitu. Bisa bagus gitu. Ini main cepat juga nih, Pak. Main tanya-tanya cepat juga nih. Oh, main Yang cepat. tadi yang saya rahasiakan. Oh, jawabannya kurang dari 1 detik. Oke. Dosen atau gubernur? Dosen. Karate atau terabas? Karate. Padang atau Jakarta? Jakarta. Jakarta, siap. Memang tinggal di Jakarta sekarang. Iya, siap. Tapi kan bolak-balik ke Padang juga. Iya, siap. Ini yang terakhir ini, menarik nih, Pak. Mat itu pertanyaannya mestinya ada makna. Makna, Pak? Berarti di kepala saya tuh saya lebih karate daripada terabas. Yes. Tapi kalau diadu-adu begitu sebetulnya kurang begitu makna juga. Ada, Pak. Kalau saya mau Ke Jakarta Padang saya lebih suka Jakarta karena istri saya di Jakarta, keluarga saya di mau Jakarta. ngisengin tadi nih, Bapak mau ulang lagi nggak 2024 misalkan nanti kan Jakarta gitu. Nggak mungkin dong, Nggak kan mungkin ya? gubernur 2 kali. Iya, siap. Maksimal 2 kali, nggak Oke, boleh. siap. Atau nanti jadi menteri, kan nggak tahu gitu, Pak. Oh itu lain lagi sih. Ya, itu bicara pantun. Bapak sudah membukukan pantun gitu kan. Nanti kita kalau bisa collab ya, Dan ya. Dengan beliau. Jadi Info Sumbar ini, Pak, kan sejak 2010 hadir dengan platform Twitter sama Facebook. Kemudian berkembang akhirnya Instagram. Sejak 2012 mereka sudah punya mainan sendiri, Pak, Pantun Minang namanya. Oh. Dan itu selalu trending di Indonesia. Iya. Nomor 5, selalu Iya. nomor 5 besar. Iya. Di itu masing-masing nanti Dedet ngasihkan ini operator kita, Pak, Dedet itu mengasihkan tema misalnya masukin jeruk misalnya. Jadi setiap pantun tuh orang berbalas-balas itu, tapi temanya harus ada pantun, harus ada jeruk. Ada jeruk. Nanti Oh. Bapak kita kabar nih kalau mau ikut-ikutan main gitu kan. Oh. Nah, jadi itu bedanya. Terus itu tayangnya biasanya Rabu malam ya? Setiap Rabu malam jam 9. Setiap Rabu malam jam 9 ya. Kita setiap Rabu malam tuh selalu jadi trending topik Indonesia 5 besar terus, Pak. Pantun Minang. Iya. Pantun Minang. Nah, kalau Bapak mau ingat, nanti saya ingatin juga, bantu ingetin, Pak, coba cek Twitter, Pak, Sumbar. Ada Pantun Minang. Kalau Bapak mau ikut main gitu ya, Pak. Kan begitu. Itu kira-kira. Netizen ada yang nanya nih, Pak. Iya, silakan. Oke, yang pertama dari Rintiowati, Bakiat dan pola asuh Bapak menjadi anak-anak yang menjadi hafiz. Oh, yang penting anak itu masukkan ke pesantren yang ketika usia usia sekolah. Yes. Dan kemudian di rumah kita kondisikan. Yes. Setiap hari kita pun orang tua baca Quran, tiap hari kita menyuruh Orang tuanya dia. juga ikut Oh, iya Quran. dong, kalau Oke. nggak bisa. Oke. Siap. Oke, lanjut. Pak, kok saya nggak laku-laku ya? Ada solusi? Ini yang beda. Kalau nggak laku itu gampang, minta berdoa kepada Allah. Itu sarannya Doa dari kepada Allah. untuk Citra Pertiwi 999. Ya, doa akunnya. kepada Allah. Berdoa, minta kepada Citra berdoalah. Minta kepada Allah, insya Minta Allah. kepada Allah, insya Allah Ya. didatangkan. Iya. Atau di sini masih banyak yang jomblo nih, Pak. Iya. Kemudian Pak, latihan dari Kadai Batu Sangka. Pak, latihan drum sejak bilo, latihan surang atau ada yang melatih? Itu Waktu gubernur. waktu jadi gubernur. Kadai Sangka, waktu beliau jadi gubernur, latihan-latihannya Ya. spontan jadi. Kemudian ada Ritsu, masih hobi main motocross, Pak ya? Ketika COVID nggak lagi. Ketika Covid enggak lagi Ritsu. Tapi nanti insya Allah di Jakarta mau main di Sentul. Di Jakarta mau main di Sentul, mau ikutan live nanti, syukur-syukur Bapak memberikan live untuk kita tayangkan di Ya. Info Sumbar. Kemudian tanyaan Cik Damin dari Doni Mulyaf. Oke? Nggak maju Pilpres 2024, Pak. Nggak. Doni, dan dipastikan oleh beliau Cukup. Cukup kata beliau, Jadi sudah ingin, karena tadi sudah dalam proses pilihan-pilihan cepat Ya. dengan beliau sudah menyebut beliau ingin jadi dosen. Dosen aja. Nah, Ya.
Demikian Pak Gub. Sama-sama Saya Rahmat. tetap ngambilnya Pak Gub karena Luar biasa, enak terima ini. kasih Ya, undangannya. Semoga Info Sumbar terus maju. siap. Ya. Siap. Terima kasih doanya Pak sudah Amin, didoakan. Terima kasih sudah mau datang Pak. Ya. Di antara waktu yang sangat mepet-mepet akhirnya juga kita berharap ini optimal dan kita berharap bisa menjadi motivasi untuk anak-anak muda dan anak-anak Ya. bangsa ke depan. Baik. Itu saja mungkin. Mohon maaf Pak kalau ada yang Sama-sama. tidak pada tempatnya. Ya. Dunsana Info Sumbar, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Irwan Praetno, Gubernur Sumatera Barat 2 periode 2010, 2015, 2016, 2021. Sekian dari kami, dari tim podcast Info Sumbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.